Gue lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba gue ngeliat ada pengunjung hotel lewat ngerekam sambil ketawa. Gue ngeliat itu, berapi pala gue, langsung pindah, gue kejar dia. Gue kejar, gue seret sampai ke kamar mandi. Terus hampir gue sundul palanya, Terus ada satpam lewat, satpam hotel. Dia ngerekam sambil ketawa-tawa. Lagi, terus. Udah megang pintu, lagi di tol, taksi lagi ngumpet, udah megang pintu, kunci udah dibuka, mau lompat. Cuman gue nggak mau mati menyong gitu. Masuk. Jelek itu. Enggak karena itu. Tapi gue beneran main keluar itu. Lagi macet juga di Semarang. Ulang. Countdownnya harus pakai bahasa Arab. Hamsah, arba'ah, selasa, isnain, wahidun. Alhamdulillah. Dan dia mengulang gerakan yang sama. 3, 2, 1. Alhamdulillah, wahidun. Gak masuk dua-duanya. Tahu gak bintang tamu kita hari ini adalah Panji Pragiwaksono. Keren, Mas Panji. Abang-abangan gue. Gila. Respect. Abangku respect. Abangku respect. Lebih bawah lagi. Sobat Marcel Widianto. Mantap. Imam Darto emang. Mantap. Pertanyaan pertama gue buat Panji. Lu disuruh siapa sih ngomong-ngomong politik gitu? Anjay. Baru duduk udah begini. Bro, Ngomongin cara apa YouTube sih? kita tuh berat banget. Iya bro. Gimana sih? Berarti langsung gue jawab yang sesungguhnya. Iyalah. Siapa yang nyuruh gue bersuara selantang? Iya. Gila. Kenapa lari dia? Potong. Kita sambung dari sini ya. Bisa-bisa aja jelek-jelekin. Untung lu di sebelahnya. Gila kok gak ada takut-takutnya sih? Takut apa sih? Iya ngomong begitu bawa-bawa kan Backing lo, backing lo Iya, pasti backingan lu siapa sih? Soda. Gua. Soda, baking soda anjing. Lucu banget nih orang. Parah. Lucu mulu. Dedengkot Trans TV. Itulah. Anak emas. Gua kan gue abang-abangan gue lupa ada. Beda. Lu kan gue ngeliat lu tuh kayak kok dia berani ya dia. Iya. Punya keluarga yang harus Keluarganya kan di sono, aman dia. tetap aja Pak gitu. Ya kan gue jadi gak bisa balik. Ditahan di imigrasi. Iya, sama aja kan emang keluarga anak istri doang. Ada keluarga yang lain juga. Iya betul. Siapa nih yang lu nggak? Abang, adek. Betul. Om, tante. Yes, betul sekali. Keluarga ada yang protes gak? Kalau kita kan nanya, kok berani banget. Kalau keluarga, Gak ada sih, gak ada. Gak Emang mila apa gitu. sih yang gue lakuin? Ya lu bacot. Iya, lu kan keras banget. Kan itu doang. Iya, jangan sama aja. Bisa sekali-kali mah diem aja udah lihat-lihat aja. Oh gini politik di Indonesia gitu. Tapi gue perhatiin podcast mas ini tiap episode selalu mengkritik-kritik. Gak ada. Lo jangan. Lo gak ada. Soalnya kita lagi mempersiapkan citra baik dia untuk maju jadi Sukabumi 01 kan. Makanya ini harus. Kalau lu beneran maju jadi Sukabumi 01. Iya. Tidak seperti artis-artis lainnya, lu gue dukung. Kenapa? Maksudnya tidak seperti artis-artis lain itu gimana? Artis-artis lain banyak yang tidak saya dukung kan. Iya. Kalau dia yang maju, Dukung. saya dukung. Kenapa? Gue tahu dia rajin ngaji. Masya Allah. Tidak berhutang, tidak berjudi. Masya Allah. Dan gue deket sama dia. Bisa memanfaat, siapa tuh punya tanah kan di Sukabumi. Agenda kan lu. Gue mah udah dapet jatah kalau misalnya dia naik. Gue jadi dinas pemakaman. pemakaman dan pertamanan. Betul, bagus. Ini yang lain akhirat. Yang lain apa? Kalau sudah dinas pemuda dan olahraga. Ini sampah.
Lahan sampah. Gak apa-apa itu. Enggak. Bagus itu, bagus itu. Bukan dinas, sampah. Bukan dinas sampah. Ini sampah. Ini sampah. Tapi gue mah gak ngerasa berani. Kan bukankah kita tumbuh besar nontonin hal yang sama? Kita kan dulu Bagito apa coba? Kalau bukan kerjanya Noel. Iya. Salah satu Komedi yang berani. TV. Warkop dulu. Nah itu dia. Tapi kalau gue mah Warkop ketika Warkop udah di TV. Dia kan sebelumnya kan Warkop di radio di kampus tuh kenceng tuh. Tapi ketika udah di TV kan agak selau. Generasi kita nontonnya Bagito. Bagito kan Tutut, Soeharto yang jadi hajarannya. Jadi kita waktu itu pernah kali. iya. Nah kita mah biasa-biasa aja gara-gara itu yang biasa kita tonton. Bener gak? Iya bener lah. Bener. Anda lupa ya. Lupa kepada mereka. Enggak, bukan lupa. Kita ya menikmati aja gitu. Pantesan. Banyak yang junior-juniornya mungkin gitu juga. Kita kan melihat Panji. Panji biasa saja. Nah. Tadi lihat Bagito. Iya. Emang anak junior gua enggak aneh-aneh juga kan? Maksudnya berani juga. Banyak anak-anak itu. Berani-berani juga. Iya. Didikan jurang. Didikan gua. Ngomong-ngomong soal politik nih. Wih. Lu sebagai pimpinan sebagai pimpinan perusahaan. Kalau lu WhatsApp pegawai lu jam 1 pagi. Itu zaman dulu itu. Udah nggak lagi ya? Itu masih enggak, tapi sekarang kan gua udah bukan direktur di Comika. Komisaris? Iya, saya komisaris utama. Direkturnya namanya Daniel sekarang. WhatsApp-nya apa sih? Udah bobo belum? Bukan. Dia bilang komputer di Comika ucak. Oh Imo. Comika. Komputer Jadi komputer ucak. Tolong jangan nyawe. Iya. Enggak, itu gue sebenarnya juga nggak penting sebenarnya. WhatsApp di grup WhatsApp kerjaan tuh nggak penting sebenarnya. Kami lagi mau nyari tempat untuk dijadikan kantor. Terus gue ingat, gue ngeliatin sebuah ruko yang bagus. Terus gue nggak bisa tidur. Iya, terus kan kalau Google Map kan lu bisa ngeliat gitu kan. Screen capture gue taruh. Ada nomor teleponnya. Nih lu hubungin. Itu jam 00.44. Mumpung ingat. Terus gue mikir, ngapain ya gue pikir-pikir gue WhatsApp urusan kerja jam 00.44. Akhirnya gue nge-tweet lah. Tweet yang rame itu. Tapi itu kan zaman dulu kawan. Zaman dulu. Iya. Aku sudah berubah. Sedikit. Wah. Jadi 0046. Soalnya sama nih, parah. kita mau ngebahas Panji kan udah, kalau lo lihat kan semua media ada Panjinya sekarang nih. Iya. Semua ada, lu podcast apa ada Panjinya. Iya. Mau ngomongin politik, ngomongin olahraga, ngomongin apa semuanya ada. Nah di sini kita akan sedikit berbeda. Kita akan ngomongin gimana caranya bikin lapis ini. Bapak salah orang. Kalau saya yang makan, saya nggak bisa bikin gituan. Kata gue mendingan lu undang Bu Nani. Nggak, kita tahu cara bikin gue. Lu kan dikenal juga orang yang gampang terpancing emosinya. Iya betul. Iya kan? Iya. Lu kok main Kayak lu ya, lu juga pemarah ya? enggak lah, lu nih sebelah lu. Lu pemarah. Nih emosian. Enggak gue. Iyalah. Bener lu. Buset. Anjing. Dia langsung sakit itu lumayan. Kau kasih sekali lagi keluar bunyi pal kau ya. Ini masalah anger management. Lu emang suka yang kalau Kamu emosian, Ji? Iya. Serius? Parah pak. lu kan kalau misalnya main basket, main bola aja suka emosian, kan? Tersulut kan. Enggak. Basket kan emang kontak fisik, harusnya santai dong. Enggak, gue basket sama bola malah nggak pernah. Nggak pernah. Tapi yang bikin lu emosi tuh banyaknya apa? Pokoknya Politik. kalau ada orang di antara gue dan yang gue inginkan, ada orang goblok di tengah-tengah, nah tuh gue biasanya marah tuh. Nah iya benar. Antara apa yang gue ingin capai dan gue di tengah-tengahnya ada orang goblok, nah tuh gue gampang marah. OCD ketololan namanya itu. Lu nggak bisa sih gitu. Nggak bisa ngeliat orang goblok ya. Iya. Tapi kan belum tentu dia goblok. Iya, Goblok. Emang goblok. Tapi yang harus kita pahami kan cara orang belajar tuh beda-beda. Iya. Iya. Lu kan mungkin kan Anjing nih orang. mungkin Anjas. Maaf ya. Makasih ya. Dia ada di tengah-tengah itu gak? Antara dia dengan air yang dia inginkan ya. Anjas. Enggak, mungkin. Maaf ya Anjas, bajunya terbalik sayangku. Oh iya. Mau dapat rezeki itu tandanya. Anjas. Saya dikasih 600 dari Omes ya. Dari Omes lagi ya. Bukan dari gua. Nanti. Ada sesuatu Salah yang dong. aneh dari Anjas ini ya gue. Nggak tahu gue. Potongan rambutnya Oscar Putra bro yang ini. Oscar Putra. Asik. Makasih banyak Anjas. Makasih Anjas. Enggak, maksud gue kayak lu ada orang, dia kan mungkin lagi belajar Ji. Apalagi ya lo kan punya anak buah banyak. Iya. Tugas lo sebagai seorang CEO untuk ya oke, sini gue ajarin gitu. Ya itulah kenapa sekarang saya tidak menjabat lagi sebagai direktur. Karena memang
ini masalah pribadi gua yang ketumpah-tumpahan ke kerjaan ini gitu. Gue punya isu nggak selesai. Manajemen itu personal. Iya, ini tuh isu udah dari lama. Isu ini nggak Tisu. Dimakan Lagi ngomong dia. bangsat lu lucu kok. banget. Pokoknya ya dalam perjalanan hidup lu kemanapun jangan ada di tengah-tengah perjalanan itu orang ini. Ya. Pengalaman kita, pengalaman. Sorry. Tapi kalau kita yang ini 3 ngejar pahala aja ngejar sana. Ji, maaf ya Ji. Gue benerin clip on dulu boleh gak? Boleh maaf ya. Ode! Iya benerin. Ji, terakhir dia gitu meletek. Nah, kalau gue pengen tahu yang tadi yang sebelum ke situ ya. Tapi lu pernah nonjok? Mukul orang berantem. Hampir. Gue tahu di posisi kita kalau tangan mendarat. Wah, bisa kriminal segala macam. Jadi anger manajemennya masih ada tuh sebetulnya ya? Iya, gue ada satu momen yang gue inget banget kejadian di Makassar. Gue sebenarnya lagi marah sama panitia acara gue karena gue mau show. Ini makanya gue bilang di antara gue dan yang gue inginkan antara goblok. Gue kan mau show di hotel. Ini gue boleh cerita agak panjang ya? Boleh. Tapi ya itu orang yang di Makassar. Aku bukan dia. Iya Anda. Iya Anda. Jadi penyelenggaraan tur gue saat itu tuh berantakan. Diawali dengan gue orangnya Parno terlambat. Terus gue ngeliat dari rundownnya tuh misalkan di radio jam 10 sampai jam 11, di TV jam 11 sampai jam 12. Terus gue nanya, ini tempatnya satu lokasi? Enggak. Dari sini ke sana berapa lama? Sejam. Lah terlambat dong gue. Emang lu punya pintu di mana aja itu satu tuh. Udah kan ini kita terlambat. Berangkatlah kita nih. Orangnya nyetirnya ngambang di tengah. Terus udah gitu nggak geser dari gigi 2. Kita kan Gimana makanya? 1, 2, 3 semua. gitu. Karena nggak naik nih. Kita kan geser kali gitu. Tapi dia enggak juga gitu. Terus kita tungguin ya kan, gue udah kesel tapi kan gue juga tamu di sini ya, gue diem aja lah gue. Apalagi gue nggak pengen bikin yang nyetir marah. Misalkan malah kita jadi nih. Dimasukin ke jurang tapi dia keluar dulu gitu kayak film. Pakai pemberat. Seperti ini Slash di video klip Guns N' Roses. Keren. Relate kan kita? Wah. Terus. Udah kesel gitu, nyampe lah kami udah selesai semua interview tuh ke Dan lo benar telat tuh di TV, radio terlambat. Okay. Live, jadi gue cuma sisa aja sekitar TV lokal. Sisanya cuma 10 apa 15 menit gitu gue lupa. Udah nih kita nyampe ke hotel. Untuk ke hotel tuh nanjak. Dia naik klik mundur. Aduh. Dia nyari lagi klik mundur. Akhirnya gue keluarin juga pertanyaan gue karena nyetirnya ngambang juga kan. Lu tuh bisa nyetir nggak sih? Bisa bang gitu. Sorry soalnya kayak lu gak punya pengalaman nyetir. Bisa bang, di tempat saya kerja saya biasa nyetir. Terus gue nanya, lu kerja di mana? Tempat cuci mobil. Terus gue bilang, nyetir di mana tuh? Dari waktu masih di Sabudi ke tempat dikeringin. Ya cuma gigi 2 doang. Pantesan gak naik dari gigi 2 dia. Karena dia gak tahu. Gue kesel kan, kok bisa sih panitia kasih ke supir yang cuma bisa gigi 2 gitu. Dia cuma pindahin dari, kan udah nih habis di Sabudi. Dia pindahin ke tempat buat dikeringin. Paling mentok ya gigi 2 gitu doang. Dia gak salah. Salah dong. Harusnya dia menolak. Dia juga salah sih. Udah nih dia ya. ikut andil. Udah nih, wah ini kesel lah gue kesel. Aduh. Terus gue mau soundcheck. Iya mau soundcheck dulu. Nyampe lah kita ke venue. Gelagat panitia itu udah agak-agak gak enak. Show-nya malam, ternyata sore ada kawinan di venue gue. Astagfirullahaladzim. Astaga Ji. Kan kaget tuh gue. Lah gimana kita mau soundcheck orang ada kawinan? Iya bang, soalnya ini gue gak tahu. Nah gue lagi ngomel. Tiba-tiba gue ngeliat ada pengunjung hotel lewat ngerekam sambil ketawa. Gue ngeliat itu berapi pala gue, langsung pindah gue kejar dia. Gue kejar buat seret sampai ke kamar mandi. Terus hampir gue sundul palanya, Terus ada satpam lewat, satpam hotel. Dia ngerekam sambil ketawa-tawa. Lagi terus. Yang mana mau ke sono? Anjing rekam Simpson banget. Lucu banget. Kayak sitkom ya. Jadi Akhirnya ada satpam lewat. Terus satpam juga mikir, wah gue mau ngapa-ngapain rame. Terus udah gitu
satpamnya nanya, ini kenapa nih? Terus kru gue, antara dia nggak mau menahan gue marah, tapi juga pengen meredam keadaan, kru gue bilang sama semua orang, tenang, lagi syuting kena deh. Wah, astagfirullahaladzim. Nggak bohong. Ya Allah. Nggak bohong. Dan semua Gila, emang marah. Iya, abis itu satpamnya ketawa-ketawa. Anjir, escape-nya keren sih tuh. Keren. Namanya Rizky Ben Gurion itu yang bilang, Keren. itu lagi syuting kena deh. Padahal mau gue sundul. Respect. Berarti yang lu musuh dulu itu si pengunjung biasa aja kan? Yang nge-videoin lu sambil ngetawain. Sambil mau gue sundul sambil gue, ini kalau misalnya mendarat pala gue beneran di hidungnya dia. Karena hidungnya enak banget buat disundul. Hidungnya enak banget. Sundul Jenny gitu ya? Iya. Sundul Jenny, gampang patah gitu kan? Gitu kayaknya enak. Gitu. Cuman kalau mendarat, kelar sih. Kita gua punya banyak teman stand up comedian yang berkasus gara-gara pemukulan kayak gitu. Iya. Itu siapa aja? Gak usah. Tapi emang semua, gue yakin semua juga pernah emosi sih. Gue paling kesel kalau ngomongin emosi tuh gara-gara orang menormalkan memaklumi kesalahan gitu loh. Kayak kemarin gue baru kejadian tuh. Gue dibilang bego sama bawa bapak pakai motor. Gue mau belok kiri, ada tulisannya belok kiri mengikuti lampu apil. Ya, alat pemadam lampunya mengikuti tanda lah lampu ya. Ada lagi di Dreambox kemarin. Apil, iya kan? Nah, gue berhenti dong. Gue diklaksonin sama motor itu digebrak. Bego lu. Emosi gue bawa anak lagi. Gue susul. Sini lu. Lu ngomong gue apa bego itu lu baca enggak gini. Wah, itu emosi gue tuh. Taruhan yuk, balik ke belakang. Taruhan. Ajak judi. Capek banget. Yang ini mau nyundul pala. Ayo taruhan. Ayo banget. Taruhan juga. Itu aja. Pas udah gitu emosi gue. Kok gue tolol? Karena dia jawab apa pas gue ngajakin dia taruhan. Apa yang mau ditaruh? Gue bilang, iya juga ya. Apa? Lu mau taruhan apa? Apa? Jadi gue kadang-kadang kalau emosi tuh Gak ngontrol. Misalnya road rage kan. Iya. Itu orang-orang punya gue punya banyak cerita soal marah-marah. Gue pernah di Bandung. Di Jalan Pahlawan. Dekat Taman Makam Pahlawan itu simpang itu tempatannya ekstrim banget. Ekstrim ya, gue tahu. Nah, gue lagi nyetir, terus gue ngeliat nih orang kan macet banget kan, nggak jelas banget lah. Ini orang kalau maju kena nih mobil. Mepet-mepet nih. Beneran kena. Nih motor, mobil. Mukanya juga ada muka Parno gitu, kayak nggak yakin maju nggak ya. Pas nabrak, gue kesel nih karena gue nggak enak sama cewek gue saat itu. Ini mobil dia, jadi gue nabrakin mobil dia kan, jadi gue tambah nggak enak. Terus udah gitu, nih orang misalkan kalau misalnya udah mepet dipaksakan makin ini orang jangan sampai kabur gitu. Gue buka jendela, weh anjing. Pas gue teriak, ada motor lewat. Salah saya apa? Tapi karena gue lagi marah, gue bilang, gue bukan ngomong sama lu anjing. Jadi karena Lu kasihan. Abis itu turun. Abis itu motornya turun. Motornya turun, gue ngebrak segala macam. Gue emosi, yang nabrak gue udah nggak tahu kemana. Berantem sama motor. Ya Allah. Debat. Kan lu kalau marah, fokus lu hilang ke ini. Tiba-tiba gue nggak sadar, udah dikelilingin sama masyarakat. Gue sadarnya tiba-tiba, kok tiba-tiba rame. Tiba-tiba pletok, ada kaki masuk. Anjir. Pas gue nengok, masyarakatnya mau minggir. Si cewek lu nendang lu? Bukan. Dia di mobil. Ngapain dia nendang lu? gue telat goblok. Ayo. Ngapain lu berantem? Pas minggir tuh bocah SMA kurus gitu. Aduh. Kurus banget. Tiba-tiba masuk gitu. Pas gue lagi gue pikir nih, ini kalau gue pukul mati nih, palanya langsung klok gitu. Tiba-tiba ada lagi masuk geletok gitu. Tiba-tiba gue digebugin. Ya Allah. Jadi di situ ada STM. Gue digebugin gitu. Orang yang naik motor yang berantem sama gue tadi mau gue berantem dan juga orang marah kan. Orang yang naik motor bilang gini, mending pergi sekarang sebelum dibakar masa. Pas gue denger kata bakar, iya bener juga. Langsung masuk ke mobil, cabut gue. Anjing serem banget sih. Serem gue.
Anjir. Ngeri. Kalau coba gue dibakar Malah dia yang nyelamatin, maksudnya ngingetin itu ada ya. Wah kok orang pada ngikut itu kan anak-anak sekolah yang iseng. Betul. berarti. Iya. Emang dia ngeliat doyan aja. Benar. Iya. Sekiranya gue dibakar, nggak ada Panji di sini. Ada tapi mungkin gosong. Serem juga kalau ada lu. Walaupun Ngapain? bisa jadi yang nonton, kenapa nggak dibakar ya? Enggak juga nih. Banyak yang mencium malu. Harusnya mati. Udah ada ibu-ibu bawa baskom, jadi dibakar kan mau saya ungkep dulu katanya. Tapi Rodriguez emang lebih menyeramkan. Iya. Soalnya kita kadang nggak tahu kan, tuh orang lagi banyak utang. Nggak tahu apa-apa, dia lagi banyak masalah. Iya. Belum Itu lagi yang males. fans. Aduh, itu suka kayak gitu kan. Iya. Tiba-tiba gerak kalau kita ngamuk, Bang Panji, Allah Bang Panji lagi. Foto dong Bang. Ternyata fans. Di antara kita berempat kan yang paling emosian kan Surya. Enggak gua. Alah. Lo pernah melihat gua meluapkan emosi sampai begitu nggak? Nggak Itu pernah. ada ibu-ibu waktu itu. Lo pukul lulu hatinya. Agak goblok. Pernah minta foto? Gue pernah syuting sama lo yang sama Eca lu gidiin badan krek gitu. Wah, enggak. Itu kan fatality. Fatality. Gue emang nggak pernah mukul orang. Nggak pernah. Gue nyuruh orang. Nyuruh orang untuk mukul. Apa? Ngeludahin asisten lu? Kagak ada, anjing. Kagak ada. Gue emang nggak pernah ngeludahin asisten gue. Gue nggak ngeludah. Lu ngeludahin diri sendiri? Gue 1 lawan 4 aja masih bisa ini ayo. Anjing orang nikmat. Tapi kan Gitu dong. lu kan sebagai public figure berarti harus ngejaga banget itu. Dulu, sekarang malah lebih longgar script gue. Tapi Gara-gara di NY kali jadi orang udah ayo fight let's Orang go. bilangnya gitu, tapi menurut gue bukan. Karena gue justru tidak lagi menjabat jadi direktur. Dulu tuh kalau misalkan waktu gue masih menjabat jadi direktur, gue tuh mesti jaga mulut gue baik-baik karena gue mewakili perusahaan orang yang gue tanggung gitu. Iya. Setelah Daniel yang menjadi direktur utama, gue tuh malah ego senimannya lebih maju lagi. Jadi lebih emosional. Malah sekarang lagi lebih marah-marah mulu kan gue. Iya. Di YouTube orang. Iya. Enggak di YouTube orang, lu di kamerain sendiri. Iya. Gue begini. Iya benar. Di YouTube lu sendiri, Nanti ada di tuan, konten lu aja yang skakmat kan juga marah-marah. Iya. Marah-marah itu. Lo ngelukis semua. Iya. Kayak Pak Presiden. Ngaji. Temen gue, lu bisa marah tapi berekspresi main TikTok. Joget-joget gitu-gitu aja. Ada alternatif lain nggak sih Nyet? Mana gue main lagi TikTok. Gue gak mau. Kebayang nggak? Lu main TikTok yang lebih emosi banyak. Bener. Banyak yang marah-marah. Tapi kan lu bilang anger management berarti dan lu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ya. Dan ketika menyadari sesuatu yang salah berarti kan harus dibenerin. Lu nggak benerin nggak masuk Ke psikolog. Ke psikolog. Oh ke psikolog. Beneran lu? Sampai ke psikolog. Ke psikolog. Oh itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah. Kita semua harus ke psikolog. Betul, Gua itu ke psikolog. Iya. Psikolog lu nyerah. Hah? itu yang Enggak, gimana lu aja lanjut lah kata dia. Soalnya gue juga ke psikolog. Karena Emang sadar. psikolog lu nyerah? Enggak. Yang Enggak. Gua kemarin itu baru ketemu sama sekitar 25-27 Iya. stakeholder kesehatan mental. Menurut data Kemenkes, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu ODGJ, bukan ODMK. ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa. Berarti udah diagnose gitu ya. Iya. ODMK tuh orang dengan masalah kejiwaan. Jadi 1 dari 10 tuh ODGJ, bukan ODMK. Iya. Nah jadi 1 dari ini ada nih di sini. karena kadang kita nggak sadar kan, Iya. kan. Nah, gue juga menarik ini kemarin gue ngelihat postingan bukan itu, bukan gitu, Nggak separah bukan itu. gitu. Gue ngeliat postingan lu yang ketemu sama ya tiba-tiba peduli dengan kesehatan mental. Jadi berarti lu emang rutin atau baru sekarang? Gue dari gue pertama kali ngerasa harus itu tahun 2017-an apa 2018-an. Pokoknya tour gue yang 2016 tuh rusak banget lah, kelihatan banget gue mukul-mukul pala di depan orang. Hah, serius? Iya. Gue ngamuk-ngamuk di Jepang. Lagi tour di Jepang ngomel-ngomel sendiri ngamuk-ngamuk. Gue ingat waktu gue tour sama Babe Cabita. Gue marah-marah. Kita lagi jalan nih, terus di Jerman itu kan ada kayak
lorong-lorong itu, masuk ke dalam lorong, nendang-nendang, gedebuk, terus jalan lagi. Babe almarhum ngeliat, kenapa Bang Panci? Ya gue kayak Dikontenin gak sama almarhum? Iya. Belum konten. Belum konten. Nah tapi kelar dari itu, gue kerasa banget ada yang salah. Karena gue waktu itu suicidal thoughts-nya tinggi sekali. Bukan out of depression, out of anger. Lu pernah gak marah sama orang goblok? Sampai pengen mati, lu beneran? Goblok banget sih lu, gue pengen mati dah gitu. Yang goblok dia, yang pengen mati kita. Iya kan? Gue tuh kayak gitu tuh, gue pernah di taksi tuh udah megang pintu, lagi di tol, taksi lagi ngebut, udah megang pintu, kunci udah dibuka, mau lompat. Cuman gue nggak mau mati menyong gitu. Masuk. Jelek gitu. Enggak karena itu. Tapi gue beneran pengen keluar itu. Lagi macet juga di Semarang. Mau jatuh ya? Kamen saya, what are you doing? Kamen. Supir taksi keluar. Mas. Jadi bodoh. Apakah kamu malaikat supir taksi? Langsung masih jalan. Tapi kadang bagus lagi tuh materi stand up ya. Iya. Enggak, kadang kan lu harus ada yang mengingatkan ya, Ji. Iya. Lu temuin psikolog deh, lu udah gak ini. Atau lu akhirnya aware sendiri? Enggak, gue nangis-nangis ngelapor ke Mila. Kenapa aku pengen mati mulu gitu. Terus udah akhirnya diajak sama dia. Terus Sampai ke titik pengen mati mulu. Iya. Akhirnya ke psikolog, terus ketahuan ternyata. Makanya gue selalu mengendorse kesehatan mental karena tahu masa lalu apa tuh udah kayak setengah perjalanan. Oh, gue ngerti sekarang. Minimal lo tahu lo kenapa gitu ya. Dulu. Iya, dan waktu itu gue lupa istilahnya, pokoknya kurang lebihnya kayak irrational anger behavior apa gitu lah pokoknya. Terus ternyata emang kemarin, jadi waktu itu dibilang cara gampangnya trigger lu jauhin aja, lu buang jauh-jauh. Terus gue bilang, trigger saya karyawan goblok. Ya jangan jadi bos. Ya udah akhirnya gue pecat. Tapi ya akhirnya gue sadar itu salahnya di mana. Kendala gue adalah justru sejak gue ke New York gue jadi jarang. Karena gue belum Jarang ke psikolog. Jarang mahal. Oh, mahal di New York jarang semua mahal. Dokter gigi aja mahal. Iya. Jadi gue Gak bawa BPJS. Nggak laku. Soalnya kenapa? Kan bule semua. Iya bule semua di sana. Yang dokternya bule, jadi pasti mahal. Di sini guru juga Semuanya juga bule. Iya kan emang di zona negara mereka. Iya. satu negara bule. Sini Harus gua anger manajemen. Lu jersey bola bagus, otak kurang ya. gua aduin pala lo sama Bemper Avanza sini. Tapi kadang-kadang bener gue kemarin ngobrol sama teman gue juga. Jadi gue sempat ngetes juga tuh di ada kayak quiz tes gitulah di website gitu. Ada sebuah website. Oh ternyata gue masih depresi ringan karena ada kepikiran terus yang wah kok jadi nggak enak dan wah ini harus psikolog nih. Dan gue juga akhirnya depresi juga dan gak sadar kalau gue depresi sampai akhirnya ketemu psikolog. Ternyata gejala depresi itu Apa? saru banget. Coba. Salah satunya itu adalah hoarding. Hoarding tuh kayak nyimpen barang-barang. barang gitu, barang nggak mau lepas dan segala macam, tiba numpuk. Itu tuh tanda depresi. Tapi salah satu yang berasa banget di gue adalah tidak mau mandi. Iya, gue nggak mandi tuh bisa. Udah nggak terlalu. Alhamdulillah. Agak geli ya. Cara gue pernah bersih kok. Kan bisa gini ya. Iya. Bisa gitu. Apa namanya? Ngondeknya keluar. Puket. Terus. Iya, jadi waktu itu gue sampai sebulan nggak mandi. Nggak mandi. Tadinya gue pikir karena saat itu lagi winter, emang nggak berkeringat dan segala macam di New York. Tapi pas gue ke Jakarta pun gue juga nggak mandi. Anjir. Padahal gue di rumah gue sering mandi kali waktu zaman belum pindah mandi mulu kerjanya itu. Iya makanya terus gue bingung enggak keraknya. Kenapa kok gue kayak gini terus pada saat yang bersamaan gue juga lagi balik ke psikolog. Terus gue kasih tahu sama dia by the way kenapa gue lupa pemicunya apa tapi tiba-tiba gue cerita iya tuh gue juga gitu dia udah gini kan iya terus apa masalah kamu kira-kira Terus dia nge-tweet si Panji bau kantong kangguru. Aduh demek banget. Kayak gimana? Iya ya. Tapi itu ternyata salah satu ciri-cirinya nggak mau keluar kasur, nggak bisa keluar. Dan ini terjadi sama high performing people gitu, atlet itu juga kayak gitu. Banyak Karena pressure untuk perform. Nggak tahu beda-beda pemicunya, tapi ya itu adalah
indikasi depresi terus gitu ya udah. Cuman gue belum sampai harus ke psikiater gitu. Tapi merasa ada ini nggak? Merasa ada nyaman satu titik di rumah lu yang lu ngerasa nyaman di situ aja maunya. Itu termasuk penyakit psikologis bukan Ji? Wah gue takut untuk menjawab ya. Tapi kayaknya sih iya. Kayaknya sih iya. Dia lagi suka ngomong sama tanaman dia nih. Enggak lah. Alah, lu kan pagi-pagi ngopi ngomong sama tanaman ya kan, halo terima kasih. Ya, itu mah itu. Nah tapi Surya tahu dia ada satu titik di rumahnya yang emang dia betahnya di situ nggak mau keluar dari situ. Musola. Masya Allah, tabarakallah. Benar itu, benar. Enggak gua. Benar. Ya amin lah. Ya, iya. Tapi tau lu pernah ke psikolog? Pernah. Pernikahan ya? Ya itu pernah. Ya apa? Nah, ya bagus kan. Iya, Bagus. Itu kan ngobrol. Bagus malah. Iya. Berdua, iya. Nah itu menurut gua di Indonesia tuh masih begitu. Kayaknya masih diketawain. Iya, padahal emang apa-apa. Suka begitu terus. Orang tahu, misalkan orang tahu sadar itu yang menurut gua kan berarti lu sakit. Lu aja sakit gigi minum obat. Iya. Sakit kepala dikit-dikit ke warung minum obat. Kalau sakit kepala banget ke dokter. Ya lu udah tahu itu sakit, lu harusnya cari profesional. Iya. Gua dari 2009 Ji. Tapi gue ikutnya self healing sama almarhum, menenangkan pikiran segala macam. Ini tuh lu harus sadar. Berarti lu punya metode-metode sendiri kalau lu lagi kesel banget, lagi boiling point gitu terus lu ngapain biasanya? Ada gue buat menenangkannya. Apa tuh? Gitu aja. Gampang banget. Gampang emosi cinta kepikiran itu lah. Orang bisa. Kan cara orang beda-beda masing-masing. Enggak, ada biasanya begini nih, neken bagian-bagian. Belakangnya tekan apa? Apa? Masalah. Enggak, teken pin. Ada on off-nya dia di belakang gini. Ada yang nyari humming tuh kayak radio. Humming, tapi nyari frekuensi. Lu Gok ngapain Gok? Gua sholat. Masya Allah. Tahan Ji, tahan. Nah, ini juga. Kalau yang begini jangan ketawa. Orang lagi ketawa, diketawain. Jangan ketawa. Lu tadi. Itu kita yang salah. Kita yang salah. Bangke. Gitu doang, ketawa. Kalau ketawa gitu. Bagus. Seuzon sih lu. Tapi gue mencari, gue ngobrol sama orang lebih banyak sama teman-teman gue yang gue anggap bisa gue. Benar itu bagus. Extrovert. Tergantung orangnya kali. Iya. Gue ajak ngobrol. Salah satu itu kan. Gue gini nih, gue gini nih, gue gini nih, gue gini nih. Katanya. Gue gini nih. Gue gini nih. Katanya kan, jadi kan 1 dari 10 itu kan ODGJ. Sebenarnya fokusnya tuh di 9-nya. 9-nya tuh harus bisa ngebaca yang 1. Gitu. Ada istilahnya 3L. Look, listen, link. Look itu ngelihat gejala. Dan salah satu gejala yang paling kelihatan adalah perubahan pola hidup. Jadi tadinya suka makan, tiba-tiba malas makan. Tadinya suka nongkrong, tiba-tiba nggak mau. Pokoknya kalau ada perubahan pola hidup. Kenapa ketawa? Kenapa sih lu? Lu lagi jarang nongkrong. Iya. Gue tuh orang yang suka nongkrong. Ada duit. Nongkrong di mana Senopati? 7-Eleven aja lah. Enggak ada lagi. Tapi dia nih, Gue lagi menarik diri. Lagi menarik diri karena gue ngerasa gue jadi orang yang suka nongkrong, yang suka yang ngumpul gitu. Gue kemarin-kemarin Orang dulu kita yang di look itu iya. Produktivitas, terus relationship, sama satu lagi apa ya gue lupa. Pokoknya kalau pola kerjanya produktivitasnya berkurang tuh ada yang salah. Pola relationshipnya ada yang berubah, ada yang salah. Sama satu lagi apa? Tapi look, abis itu dengerin dia ngomong apa. Abis itu link itu disambungin ke siapa yang psikolog atau apapun itu. Kan psikolog Kan juga ada nomornya tahu? 119. Beneran? Iya. 119. Untuk kesehatan mental. Oh, orang ada masalah apa 119? Iya. 119 itu Langsung pakai 021 enggak? Iya. 021. Enggak usah. Kan kalau 911 tuh 112 ya? Enggak. Iya betul. 911 Indonesia 112. 110 kalau nggak salah. Lupa deh gua. Kita aja nggak tahu ya. 119 itu buat 119 untuk kesehatan mental. Ada extensionnya sih, tapi 119.
Oh gitu. Tuh ya teman-teman ya, aduh itu concern banget dah. Dan banyak banget yang kita lihat duh banyak banget deh. Ada yang karena judi online, ada yang karena segala macam. banyak banget tuh yang jual, pinjol sekarang. Anji, tapi gue mau nanya, itu karena lu udah terdiagnosa, ada nggak sama kata si psikolog lu ini ada hubungan dengan trauma masa kecil? Biasanya kan gitu. Ada. Kan lu kan digali terus. Jadi kan ketika lu terapi itu kan salah satu yang digali adalah apalagi nih jangan-jangan ternyata gue bisa nangis gue kalau lagi ketemu sama psikolog karena ada realization gitu kayak anjing bener lagi tiba-tiba keluar gitu nggak nyangka gitu. Makanya gue selalu bilang kalau lu nggak selesaiin masa lalu di masa lalu nanti ya lu ngerusak masa depan orang lain. Iya. Lu mesti selesaiin masalah lu di masa lalu, kalau enggak masa depan orang lain yang rusak. Anak lu, karena pasangan lu. Gara-gara cara kita ngajar anak, kan itu dari masa lalu yang belum selesai. Betul. Masalahnya kan kita juga psikolog itu juga ini omongan bapak-bapak. Iya, benar. Psikolog juga lagi Gedin ngomongin ani-ani abis ini. Emang seminar guru TK. Baik itu tadi para bapak ibu guru. kan psikolog juga harus ini ya, harus cocok-cocokan ya Ji. Bahkan teman gue ada bilang, pokoknya Nggok kalau lu ngerasa gak cocok sama ini, pindah sampai lu nemu psikolog yang nyaman. Terus langsung gue mikir, bayarnya gimana? Keserang lagi psikolog itu. Kalau lagi mikirin bayaran. Nah tapi ada banyak yang gratis. Ada yang gratis. Itu 119 kan salah satunya. Bisa juga. Gue mau cobain lah. Gratis ya. Gue pernah ketemu psikolog anak tadinya, terus jadi baca-bacain gue gitu. Baca-bacain. Iya, jadi baca-bacain gue. Yang lo bilang itu kan? Iya. Bagus. Gue dalam hati gue, so tau nih orang. Tapi bener juga. So tau nih Ini kan orang. berarti begitu kalau ketemu ada benteng dulu pasti kan? Anak-anak gue kan juga ke psikolog. Tapi kalau gue ke anak-anak gue karena gue sama Mila khawatir kepindahan yang ekstrim ini berdampak. Dan memang berdampak. Nah tapi ketika psikolognya mencoba untuk assess anak-anak, lama-lama yang mereka baca orang tuanya. Iya. Ini ada satu. Pasti ada ininya. Iya ada satu nih. Bacaannya psikolognya. Katanya gua sama istri gua itu nggak kompak dalam memimpin. Jadi misalkan gini. Misalkan gue bilang, yuk kita makan sate yuk. Iya udah anak-anak iya sate. Gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, jangan bakso aja. Nah yang kayak gitu, itu membuat itu tuh ternyata bikin anak tuh dualisme gitu. Jadi bingung, gue mau. Sesimpel sekecil itu. Betul, Iya. betul. Jadi apa yang diajarin? Mendingan Mas Panji sama Mbak Mila sepakatan dulu. Sekarang yang mau ngeliat siapa? Sampai kayak jalan, kayak misalkan ngelihat map gitu ya. Ngeliat rute deh, kita lagi nyetir. Lewat Sudirman gitu. Udah sepakat mau lewat Sudirman, tiba-tiba jangan lewat Sudirman, lewat ini aja gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh dilihat sama anak, ternyata ada dampaknya. Ketawanya gara-gara gaming. Jadi waktu itu anak-anak gue sama Mila disuruh, ini ada topi nih, coba berinteraksi gitu. Terus sebagai entertainer, insting gue kan nyala duluan kan. Oh ya gini. Nah, pas gue kasih topi ke anak gue yang cowok, Mila ganti topi yang ini aja gitu. Gitu tuh kan gak kerasa sama kita ya. Kita pikir kita cuma biasa aja. Tapi psikolog ngebaca itu dan ternyata temuan itu sejalan dengan anak-anak yang ragu, anak-anak peragu, anak-anak jadi takut salah, anak-anak takut bikin orang tua yang berantem, yang kayak gitu-gitulah. Jadi emang bener kadang-kadang yang lagi dicek anaknya, bapaknya yang kebaca bapaknya. Ibunya. Iya, gue lagi bingung, gue lagi makan tiba-tiba, lah kok gue nih? Oke, bener lagi. Psikolog yang Terus gue ngerokok, capek malah gue. Iya. Bahkan psikolog anak bukan? Psikolog anak. Gue sama psikolog itu dari anak gue pertama lahir. Jadi gue sudah 11 tahun sama beliau. Makanya gue udah tahu itu yang tadi dualisme gak boleh. Jadi kalau gue gak boleh, biasanya kan lari ke ibunya. Oh kata papa gak boleh, ikut kata bapak. Jadi karena dia yang lagi memimpin. Jadi gak ada dualisme, kata ibunya gini, pasti kan dia nyari bantuan nih. Ya, itu kalau pernikahannya baik-baik aja. Kalau lagi banyak berantem gitu kayak gue sama Mila periode-periode pertama kali dari 2022 ke 2023 itu kan berantem mulu. Anjing, kenapa nih? Kenapa geser nih? Gue nyimak. Mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik. Coba ayo. Digali lagi ayo. Itu gara-gara apa kira-kira? Nah tapi kan Kalau situasi lagi dingin gitu gimana? dingin maksudnya gimana? Iya maksudnya dia diem-dieman, lagi nggak bisa berinteraksi gitu. Iya makanya emang ujung-ujungnya tuh sebagai pasangan nih mungkin nggak oke, tapi kita mau kerja sama untuk anak-anak nggak setidaknya gitu. Karena kan setidaknya kan
ke anak mah sama ya, nggak pengen mereka kenapa-kenapa. Ya udahlah ngalah dulu aja soal dinginnya, soal berantem. Ego. Ya tapi itu juga jadi kendala karena kan ke anak-anak psikolognya juga masih ongoing. Jadi gua menceritakan apa yang terjadi dalam pernikahan gue ya selama 2 tahun kebelakang ketika awal-awal pindah, dan berantem mulu kan waktu itu, berantem mulu sehingga soal kompak-kompakan ini jadi nggak bisa karena lagi berantem. Ternyata complicated juga ya. Iya. Apa gue mencoba nge-rap kan nge-rap. Tapi gue juga berangkatnya dulu dari berantem. Gue dulu berangkatnya dari berantem karena sering berantem. Punya anak pertama, gimana pola didik, beda suku, beda ya jenis kelamin beda, pola pikir beda. Akhirnya kita sepakat ke Lu gak suka sama suku bini lu? main framing. Gua orang Sunda. Iya, dia Beda kebiasaan. Beda kebiasaan. Kultur beda. Kultur gitu-gitu. Pokoknya kita harus aware lah ya sama yang kayak gitu. Apalagi kita kepala keluarga. Dan nggak boleh gengsi, nggak boleh gengsi. Ya udah gitu emang buat. Bahkan gue waktu itu ke psikolognya sempat bilang ke gue terima kasih ya. Lu harus terima kasih juga sama diri lu sendiri karena lu berani datang ke gue. Karena itu kan sebuah keberanian loh. Oh gue mengadmit kalau misalnya gue ada sesuatu yang salah nih, ya gue datang ke dia gitu. Oke, gue ke psikolog. Emang lu belum pernah? Ya kemarin pertama kalinya itu. Yang Terus dibaca-bacain gitu. sebenarnya. Yang buat anak. Terus gue Iya. dibaca-bacain. Tapi dia bisa nggak buat orang dewasa si itu? Orang tiba-tiba gue juga gak nanya. Dia Biasanya sih di refer. Abis lagi gini ini, oke untuk lebih lanjutnya saya refer ke teman saya yang psikolog dewasa gitu. Dia dapat komisi kan dari itu kan? Iya. Cuma tukang beca Bapia, tukang beca di Jogja. Dia mah semua serba down lah ya. member get member ya. Pikir kayak tukang beca di Jogja beli bapia. Bener. Kita nanya mas tukang beca. Kemarin baru Kesini dulu enak nih gitu. Enggak Pak, gak mau. duduk aja dulu. Bayar dulu. Pak, saya mau ke dealer Nissan. Tolonglah. Kamu dulu gila, gak masuk logika jalan-jalan ke Jogja mau ke dealer. Ngajak keluarga. Ngajak keluarga, oh ini Serena. Siapa tahu dia mau lihat mobil. Ke Tomang aja Sur. Gak usah. Aduh. Gue kebenaran pengen gue tanyain itu soal kesehatan mental karena lu kemarin abis posting itu tuh. Iya. Dan gue tau gak salah satu penemuan gue bahwa psikolog itu pro terhadap ruqyah. Oh ya? Iya, gue pikir kan apaan sih ruqyah? Logika dong. Ya, lu ngeliat Dia ruqyah. suka nyanyi tuh. Aku cinta ruqyah, dolar di mana-mana. Gue ketawa karena mata dia nyala. Dia nemuin dia lucu. Happy banget. Matanya tuh Kayak nemu gitu. happy banget. Lu tau gak yang kepala dia pas begini? Puncak kaki. Ini puncak komedi gua. Gak gue masuk. Vegeta. Son Goku. Puncak Goku. Gila lucu banget. Aduh sakit. Ini Ya omes jahat. Ini dia puncak komedi. Matanya nyala. Lu nemuin dia lucu. Iya. Gue hanya mengartikan aja dari akal. Apa hubungannya psikolog sama ruqyah? Iya kan gue dalam Mahal lagi dolar sekarang. dalam diskusi itu ada satu, jadi salah satu tamu gua adalah seorang perempuan yang sempat masuk rumah sakit jiwa, benar-benar masuk rumah. Dia dengar suara halusinasi, benar-benar tipikal orang gangguan jiwa yang ada di kepala kita lah. Ditanya namanya siapa, jawabannya Anton. Dia perempuan. Dan bukan Anton namanya. Sampai dia masuk rumah sakit jiwa. Nah dia bilang dia sempat diruqyah dulu. Diruqyahnya dipasung. Wah, Orang tuanya kenapa harus dia? dipasung. Ya kan enggak bisa tiduran, sambil tiduran kakinya doang. Terus udah gitu dibawa terus udah gitu orang tuanya katanya perasaannya nggak enak, pas dicek kaget, terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Terus udah gitu gue nanya, ini ruqyah ini pasti ngeganggu lu ya? Dia bilang enggak. Jadi sebenarnya ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada kesehatan spiritual. Cuman orang tuh kadang-kadang ngelihat ini mah kesurupan, langsung ke yang spiritual. Spiritual dulu. Terus gue nanya, gimana cara lu bedain orang yang skizofrenik sama orang yang ngelihat hantu? Karena kan gue percaya ya, kalau gue mah percaya ada jin segala macam. Terus si narsum gue yang gangguan jiwa dia bilang,
kalau harusnya dibawa ke psikiater dulu. Kalau ketika dikasih minum obat masih ada, berarti ke spiritual. Dan pada prakteknya sering ketemu sama psikolog, dirujukin ke psikiater. Setelah dari psikiater, ini bukan dari gua nih, lu ke ruqyah. Dan bener. Jadi ruqyah juga ada yang benar, cuman yang rusak tuh ruqyah via Zoom, lu tau. Lu ngeliat gak ada orang di ruqyah lewat Zoom. Gitu. Itu yang rusak. Ada. Yang diobatin pakai pestel-pestelan aja. Payah. Ada. Itu ruqyah kayak gitu yang ngeganggu. Tapi runutan kejadiannya tuh menarik. Jadi misalkan gini, kita sakit perut, ke dokter fisik dong. Kayaknya ada yang salah nih gitu. Terus di ronsen gak ada apa-apa. Oh mungkin psikolog, karena mungkin psikosomatis. Tau gak? Iya. Sini ke perut. Ke psikolog enggak. Ternyata benar. Berarti lu ke ruqyah. Karena ternyata ada yang disantet. Astagfirullahaladzim. Jadi emang urutannya cuman emang ada santet yang nipu. Oh ini penyakitnya pindahin aja nih ke telur nih. Pas dipecahin telurnya, ada jarum. Itu sulap-sulapan gitu. Tapi intinya emang kita tuh punya 3 jenis kesehatan. Kesehatan fisik mah kita tahu kan. Bisa keseleo kaki gitu. Keseleo jiwa kan juga bisa tuh, keseleo mental tuh. Dan juga ada spiritual. Keseleo nggak tahu nih, kencing di pohon di hutan kali atau apa gitu. Tapi ternyata ada 3 itu. Gua langsung tercerahkan dan sekali. Itu di orang psikolog gitu mengakui itu ilmu medis yang betul, dan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga iya. Gitu. Kan poltergeist, exorcism. Oh iya kan benar ya, pendeta sampai apa? Iya, exorcism gitu dulu tuh. Lah kok gua melukat termasuk gak melukat tuh? Gue gak tahu lagi artinya melukat apa. Iya, gue juga gak tahu tuh. Ya gimana lu yang ngomong? Ya kan ada banyak kemarin ngetren melukat. Itu yang pemerintah Bali, mandi gitu. Budaya apa ya? Budaya tradisi adat Hindu Bali. Oh, gak tahu gue. Nah, ngomongin soal psikologi. Ini mungkin enggak. Ini mungkin juga caranya Panji untuk melepas kepenatannya dengan membuat show. Promo nih akhirnya. Enggak, ini mah nyari duit aja. Bridging. Iya, itu emang nyari duit. Tapi yang gue tanya, anak gue kuliah di New York mahal. Buset. Gila. Tapi nih ya, ini satu lagi nih. Gue tuh salut sama PD-nya dia. Gila, dia bikin show di Indonesia Arena. Yang basket itu bukan? Yang basket itu yang baru. Itu kan nyewanya mahal banget. 10 berapa kapasitas? Sebenarnya lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Cuman karena gue satu sisi gue tutup panggung, jadinya sisa 10.000. 10.000. Terus di postingannya dia tour. Ini berapa harganya? Ini 1,6. Ini VIP box ini. Nah, ini yang 2,4. Oh, ini cuma ini. Ayo teman-teman artis, ayo sini nih. Ayo di sini ada ntar disiapin. Gue bilang, anjing, kita kemarin bikin ulang tahun 300.000 aja kali ya. Aku enggak ya. Tapi kan sold out kita. Iya, tapi maksud gue dia tuh luar biasa. Enggak kita kali. Lo doang yang enggak pede. Wah, semuanya juga. Iya. Gue bilang gak usah. Ini membuat kayak menginspirasi kita. Jadi Panji aja berani nih, kenapa kita enggak gitu loh. Iya, lu kan 4 kalinya gua. Apa lu kenapa bisa Indonesia Arena deh gitu. Tapi soundnya yang bener dong kali ini. Bah, baru mau ngomong. Jangan gaung-gaung dong. Justru untuk membalas itu salah satunya. Karena waktu di Istora gaung kan. Banyak yang itu tuh secara teknis menurut gua ya paling gagal lah di antara semua pertunjukan gua. Jadi gua mau ngebalas itu. Akhirnya gua pilih Indonesia Arena. Tapi lu pernah ke Indonesia Arena? Pernah gua. Jauh banget kan. Lu ngomong di Istora, lu ngomong aja gema. Iya. Kan kita cara ngukurnya kan pakai tepuk tangan ya. Di Indonesia Arena lu tepuk tangan hilang dalam 3 detik. 3 itu kan 1, 2, 3 udah hilang. Jadi lu ngomong juga di bawah, di atas juga nggak gaung. Harusnya baik-baik aja. Kalau di Istora 2 jam. Itu ada kelawar kali keplek. Ternyata sarang burung walet tadi. Gema banget. Kapan sih? Acaranya sebenarnya masih tahun depan. April sampai dengan Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya udah dibuka dari sekarang. Bro, udah sold out. Serius sold out? Yang 2, berapa tuh udah sold out. Gua kemarin pas mau beli udah nggak ada. Periode early bird-nya, periode udah habis. Iya, pas kemarin gua udah mau beli tuh yang 2, berapa tuh udah nggak ada. Duit gua maksudnya yang udah nggak ada. Udah nggak ada duitnya dia. Nggak ada. Habis 1,3. Duitnya tidak mencukupi. Nggak, itu baru nanti akan buka lagi penjualan tiket 10 Januari Di Comika. di mensrea.id. Enggak, lu idenya
10 Februari. 10 Februari. 10 Januari untuk Presale Jakarta, 10 Februari untuk nasional kan. Lu idenya tuh siapa yang mengidekan udah Indonesia Arena terus harganya segini bisa laku nih gitu. Gua nonton FIBA World Cup di situ sama Awe. Terus Awe bilang, Mas Panji, tungguin. Nanti gua akan ada di sini. Terus gua bilang, ide bagus Awe. Emang mau nolong ide dong. Terus yaudah, terus gue cerita, akhirnya anak-anak Comika juga mau mempromotori, terus mereka mengiyakan Indonesia Arena, ya udah, ada itu yang dipilih. Dan kemarin sih happy dengan penjualannya, lagi nyiapin materi menuju ke sana. Oke. Total berapa jam nanti rencananya sama kayak yang kemarin? Sejam lah. Gue setiap kali ngomong sejam, kalau lebih kan biasanya 2 jam. Ya 1,5 jam lah gue ngomong gitu, 1,5 jam. Terus tapi kan sebelumnya kan lu tur-tur dulu kan? Iya. Mensrea ini. Kan selain Jakarta ke 10 kota, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang. Oh. Banyak amat. Iya, banyak. Soalnya pengen berkeliling setelah saya lama di New York tidak ketemu orang Indonesia, mau keliling-keliling yang nyari duit aja lu. Itu juga. Paling mahal berapa? Paling mahal berapa Ji di sini? Paketannya ada yang 10 juta. Hah, 10 juta tuh dapat apa? Itu namanya suite room. Jadi Indonesia Arena kan punya fasilitas-fasilitas. Iya. Salah satu itu dia kayak ada box eksklusif di mana itu bersepuluh cuma lu aja. Belakang ada sofa dan segala macamnya. Bersepuluh atau berapa gitu. Itu ada paketan-paketannya. 10 juta itu satu orang? 10 juta itu satu ruang. Satu ruang. Bisa buat 10 orang? Iya, buat berapa gue lupa. Tapi kalau harga tiket satuannya tuh kayaknya mungkin 1,7 atau berapa kemarin gue lupa. Tapi itu kan harga early bird ya, nanti akan naik terus. Udah sold out juga? Udah habis. Yang pasti Komika bikin single show tuh untung banget ya mereka ya? Enggak juga. Kalau di awal-awal enggak. Kan tadi lu ngomongin soal khawatir apa segala macam, kalau lu pede. Ya karena lu baru bikin show pertama lu kemarin kan. Ya. Ini kan show ke-10 gua. Iya. Jadi lu udah tahu marketnya. Iya, udah pelan-pelan kebangun segala macamnya. Oh iya. Dari hard fans yang pasti beli tuh berapa kira-kira gitu? Iya, dan biasanya selalu ada yang ketinggalan di periode sebelum, bukan ketinggalan, di show sebelumnya tuh aduh nyesel juga gue gak dateng gitu. Jadi pengen, makanya menurut gue kalau lu udah mulai bikin show satu itu, tanggung, harus lagi tiap tahun. Iya secara bisnis promising gitu maksud gue. Iya. Bikin single show itu promising. Tahun ini ada lagi, cuman mungkin karena tahun lalu kan karena itu perdana, jadi kita juga ini ada sukses nggak nih? Perdana lu begitu juga dong pasti. Nggak tahu marketnya gitu kan? Iya. Tapi gue bahkan bisa bilang 1, 2, hitung-hitungan gue tuh nggak happy sampai dengan show kelima gue. Hitung-hitungan secara bisnis maksudnya? Iya. Tapi kalau misalkan gue nggak lanjut, nggak nyampe tuh ke titik yang sekarang. Iya, emang harus dijalanin terus aja. 10.000. Toh gue rasa buat lu bikin show bukan main revenue source kan untuk sekarang lah. Iya. Kalau buat beliau sih iya sih. Oh iya. Untuk ngegedein brand dulu aja. Iya. Exposure dulu. Jalanin. Entar lah nanti bakal nyampe ke titik di mana. Nah ini dia nih duitnya rencana. Menghasilkan. Sponsor yang kecil-kecil dulu aja. Seperti? Kalpiko. Gede ya Kalpiko. Kalpiko gede bro. Emang masih ada? Yang kecil-kecil, haus. Aduh, gede itu lumayan tuh sekarang udah gede. Dapat funding itu loh. Kayak ayam sabana. Itu juga lumayan. Gede juga. Iya, banyak Pisang goreng Bu Nani. Bu Nani gede-gede itu. Gede Pisang goreng segini waras. nih gede. Gede Bu Nani. Giant fried chicken. Apa itu? Lumayan. Udah bangkrut ya Giant ya? Udah nggak ada. Pokoknya kita sama-sama nanti tunggu penjualan tiket berikutnya di Januari ya. Januari untuk Jakarta kan ada presale-nya. Untuk kota nasional tuh langsung ke harga normal di 10 Februari. Tapi pokoknya Januari Februari lah. Dan berarti selama 10 kota ini lu di sini terus nggak balik-balik ke? Oh nggak balik. Ini gue juga bentar lagi mau balik ke New York sama keluarga. Anak-anak gue masuk sekolah tanggal 5 apa? Iya, kan lagi summer break. Oh iya summer. Emang pengen liburan misalnya mau ke Bali, mau ke Bromo, kemarin ke Nia gitu. Mumpung lagi di sini. So nanti udah balik lagi mereka sekolah. Tanggal 5 sampai tanggal 4 September gue lupa. Bawa anak-anak ke itu tuh menyenangkan gak itu? Apa nih? Dieng. Wow, Dieng. Gak Darto baru jalan-jalan di sana soalnya. Gue hargai keberanian orang untuk ngelempar punchline. harus berani, harus berani bro. Jangan takut. Menyenangkan, suruh ke dia. Gue mau bawa anak-anak gue ke sana. Anak-anak kita sekarang mau jalan-jalan ke aku. Oke,
Sekarang kita mau Yaya nanya, mana showroom Nissan? Lu di Jogja. Balik lagi. Apain lagi sih, Dok? kita mau main apa? English Day. Ini cepat aja. Podcast Mas dan Panji harus mencoba dan mereview makanan yang diberikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun logatnya diacak. Susah sekali nih. Susah. Gue doyan lagi. Oke, hai guys. Siapa duluan? Gua dulu. Di ujung acak dulu. Oh, diacak. Namanya? Ya, gua dulu. Abis itu gua. Ntar gue yang terakhir kagak enak. Bali ya? English Bli. Enggak, British tuh, British. Curang. British. Hi, mate. Ada lain aja doang. Gua Scottish bro, lebih nggak jelas lagi bro. From Glasgow, and day. This is about a leaf. And then the inside is what is this? It's just like condom, yes. This is the. Anjing malu sama ini. Gua kebayang mukanya begitu, lembek, Putih. This is Nagasari. In English, we call it a dragon Liquid. essence. Yes, dragon essence. Yes. And the taste is like this. Mana lu pernah nyobain? It's still mushy inside and then soft outside, but it's too sweet for me. It's like 3 out of 10. Iya, bagus. Kayak ini siapa Panji namanya? Panji terakhir ya. Panji terakhir lah. Panji terakhir. Gua dulu dah. Gua mau. Aduh, lucu banget lagi. Tapi gua nggak ada yang tahu lagi nih apaan. Ayo, Apa sih lapis? iya. Enak lagi nih. Nagasarinya enak, sumpah gua ngomong. Langsung Inggris susah lagi. Nah, lu jago nih. Gak mah India. Iya, kan Inggris juga di. Iya, benar. Hello uncle and auntie, this is my favorite food. I call it layer. Lapis. Layer is a traditional food from Indonesia, and I already eat. This one is from I'm still a kid. Let's try this layer. Nah, dia bisa lancar bahasa Inggris kalau pakai Gitu loh. Iya. Singlish India ini mah. Iya. Oh yang mandatnya ya. Nanti ya kita. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Gue stand up di New York masih gitu-gitu loh. Masih kelepasan kata-kata Indonesia. Gitu. Gue juga pengalaman gitu gara-gara di New York dulu. Di London. Ayo apa sih lu? Yang gue campur kehidupan gue dong. Nanti ya kita lagi. We try this layer Try this one Mikir. Hening langsung lengket. My mother told me I cannot talk when I eating something lah. Wow. Oh, lu emang gak mau talk? Berarti dari tadi makan mulu. Ayo dong tuh talk Lu kan harus menjelaskan ini apa. The taste is so delicious This layer is red ya. Ya tahu semua juga. Cutting kali anjing. Gua dong. The under is white ya. And this is delicious lah. Thank you. Delicious lah. Gua. Gua dong. Gua dulu. Ini curang, lempernya. Lemper. Habisin membaju. Ini apa sih namanya? Kocomotok. Aduh, Jawa lagi. Ya masa gua Sunda. Nah. Nggak ngerti Sunda. Jawa tuh gitu sih. Jawa tuh gimana sih? Jawa oke. Kayak lu gede Now di mana? I'm going to itu Sunda ya. I'm going to eat this food. Nah, This is traditional food. Bagus. Ya. This is called lemper in Indonesia. It make from rice and English? in Throw. lempar. Bagus. One layer. And there's a chicken inside. Shredded chicken. That chicken. That's weird. Because that chicken, yeah. Because chicken. if
the chicken is alive. I'm scared deh. Iya. I'm scared deh. Ada deh. I'm scared deh. Aku takut deh. I'm scared deh. I'm scared deh. I'm scared deh. Darto ya? Bali ya, Bali. Anjing Sunda. Ya. Bali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada sih ada. Ada. Tapi ada juga. Emang dia mau gitu aja main. Dia orangnya iseng aja. Welcome. India. Aku Susah nggak sih ya? Susah ya? Bali tapi kan bertata tapi di Bisa. India. Oke. I want to try. Nah, India. Enggak. Oh, I want to try. I want to try. I want to try. This food dah. I want to try this food. Ini namanya apa? Bukan. Uban. Apa ini namanya apa? Ini apa? Kocomoto. Masa kacamata? Bukan, itu apa sih? Cangkang kura-kura. Bukan, apa sih namanya? Oke, pu. Ku. This is my cake. This is my cake. Itu India. Lu kenapa godek-godek? Kenapa lu godek-godek? Susah. Bisa. Oke. This is my cake and it tastes like pretending. Kura-kura. Kote. Kenapa lu main godek-godek? Boynya kayak gitu. Very nice. Very good. 3 out of 10. Yeah. Iya, Pak India. Ini namanya kue apa? Bali. 3 out of 10. Ini apa? Ini putih hijau apa kue apa? Kue Monami. Iya Enggak. sih. Dari tadi. Nagasari kan? Ini built-in nggak sih? Enggak. Ini lumutan. Agak kecil. Jadi huluk tengah jalan. Dimulai dari titik tahu ya. Udah hijau mati sama tangkap. Nah, dia fansnya banyak loh. Iya. Nggak apa-apa. Enggak ada takut-takut namanya. Talam. Oke. Talam. Bukan talam. This cake is night dog. Anjing. Nah, dok. Look it dog. Look it up. This is apa namanya? Talam. Night. This is night. Malam. Thank you. Dog. Support. Nuhun anjing. This is hello. Talam. So good dog. Enak banget. Anjing. Anjing. I like it dog. Aku beuki anjing. Nyerep. Kudu aya anjing lah. This is 10 out of 10 dog. 10 dari 10 anjing nggak pisan ini goblok anjing. Jangan lupa beli tiketnya show-nya Panji di mana tadi? Mensrea.id. Mensrea.id. Ya, tunjukkan bahwa kalian kaya, beli yang box itu tadi itu. Ya. Tanggal berapa itu show-nya? Kalian mau nggak gue taruh di box? Mau dong. Beli. Iya, maksudnya gue mau beli nanti. Ya udah. Tapi satu box. Dia mau gue kasih. Ya, Jangan lah. Kita kan Enak nih. kita kan support. Bener ya. Iya. Kita mah support. Gua doang. Gok. Gok beli gok. Oh, beli. Yang box. Kita sama suami sama istri kita ya. Berdelapan ya. Kita berdelapan ya. Berdelapan. Ya bener ya. Iya. Suara yang bener tapi ntar di box itu nggak kedengeran apa-apa. Bagus. Di dalamnya tuh ada orang yang ngomong. Jadi tadi mas. Anjing.